Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan yang beranggotakan dengan yang pertama Noval Aulia Rahman, yang kedua saya Nelly Puri Rahayu, yang ketiga Nikmatul Fitria Mukaromah, dan yang keempat ialah Nur Indah Imansari. Yang pertama, saya Nelly Puri Rahayu akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan. Yang pertama ialah visi adalah suatu pandangan yang jatuh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ialah pengertian misi. Misi ialah penjabaran dari sebuah visi perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, pengertian tujuan ialah penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang harus dicapai atau dihasilkan oleh organisasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nikmatul Fitria Mukaromah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nikmatul Fitria Mukaromah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi yang pertama mengenai poin B dan C, yaitu komponen visi misi dan juga tujuan perusahaan. Intinya dijelaskan ya tadi kalau visi itu lebih pendek kalimatnya dan juga berisi tentang cita-cita perusahaan jangka panjang, sedangkan kalau misi itu berisi lebih terperinci, jadi kalimatnya lebih panjang. Dan di sini menurut akademisi dan praktisi manajemen strategis, misi itu ada 9 komponen penyusunnya, ada 9 komponen pernyataannya. Yang pertama yaitu konsumen, yang kedua adalah produk, yang ketiga adalah pasar, kemudian yang keempat adalah teknologi, kemudian yang kelima fokus pada kelangsungan hidup, pertumbuhan profitabilitas perusahaan, kemudian yang keenam yaitu filosofi, yang ketujuh ada konsep diri, kemudian yang kedelapan fokus pada citra produk, kemudian yang kesembilan fokus pada karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Intinya tidak ada misi yang terbaik untuk suatu organisasi atau perusahaan, sehingga nantinya sangat diperlukan penilaian dalam mengevaluasi pernyataan misi. Sedangkan untuk visi sendiri itu ada 4 komponen. Yang pertama, visi dibangun berdasarkan nilai inti. Yang kedua, visi perlu mengelaborasikan tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga, visi perlu memasukkan gambaran singkat tentang apa yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, visi perlu merumuskan sasaran umum. Kemudian untuk tujuan perusahaan ini ada 3 penggolongan. Pertama ada tujuan pelayanan primer, kemudian yang kedua ada tujuan pelayanan kolateral. Di sini ada 2 sifat, yaitu individu dan juga kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan pelayanan sekunder. Untuk tujuan umum perusahaan tentunya sudah jelas ya. Yang pertama untuk memaksimalkan keuntungan, yang kedua untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan supaya tidak hanya sekali atau 2 kali produksi saja, melainkan bisa berulang-ulang terus melakukan produksi barang atau jasa supaya kontinu dalam berproduksi. Kemudian yang ketiga untuk mengejar pertumbuhan supaya tidak stagnan, diam di tempat itu saja. Kemudian yang keempat yaitu untuk menampung tenaga kerja supaya untuk bisa membantu juga dalam mengurangi angka pengangguran di suatu tempat tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Ada kurangnya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh presenter yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Aulia Rahman akan menjelaskan perbedaan visi dan misi. Perbedaan yang pertama ialah visi merupakan gambaran tujuan utama dan cita-cita suatu perusahaan, instansi pribadi atau organisasi di masa depan. Sedangkan visi penjabaran atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi tersebut. Jadi perbedaan yang pertama ialah visi merupakan sebuah gambaran atau planning, sedangkan misi ialah penjabaran atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Perbedaan yang kedua, visi merupakan berupa cita-cita jangka panjang dan berorientasi ke masa depan. Dan misi ialah berupa cita-cita jangka pendek yang berorientasi masa kini. Jadi visi merupakan contohnya cita-cita di tahun depan, sedangkan misi ialah cita-cita di tahun ini. Yang ketiga, perbedaan
visi dan misi ialah bersifat permanen, pantang untuk mengubah visi karena berkaitan dengan kredibilitas dan konsistensi. Sedangkan misi ialah biasanya diubah ketika misi-misi tersebut dianggap gagal mewujudkan suatu visi. Jadi, visi itu bersifat permanen, sedangkan misi tidak. Perbedaan yang keempat ialah visi yang terdiri dari suatu deret kalimat atau poin. Sedangkan misi ialah terdiri dari beberapa kalimat penjabaran. Sekian dari saya, apabila terdapat kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Saya warahmatullahi Nur Indah Imansari akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu manfaat visi dan misi. Yang pertama, memastikan kepada tujuan dalam organisasi. Yang kedua, menyediakan landasan atau standar untuk mengalokasikan daya organisasional. Yang ketiga, membangun iklim organisasional yang padu. Yang keempat, menjadi titik fokus bagi individu agar sejalan dengan maksud dan arah organisasi serta menghambat mereka yang tidak kemungkinan untuk berpartisipasi lebih jauh dalam berbagai aktivitas di organisasi. Yang kelima, memfasilitasi dari tujuan menjadi struktur kerja yang melibatkan pembagian tugas ke elemen yang bertanggung jawab di dalam organisasi. Yang keenam, menjelaskan maksud organisasional dan kemudian berbagi maksud ke dalam tujuan sedemikian rupa sehingga parameter biaya, waktu, dan kinerja dapat dinilai dan dikontrol. Selanjutnya yaitu contoh visi dan misi. Di sini saya mengambil contoh yaitu ada BNI, RCTI, dan Telkom. Yang pertama, contoh BNI. BNI mempunyai visi yaitu menjadi bank kebanggaan nasional yang unggul, terkemuka, dan terdepan dalam layanan dan kinerja. Misinya BNI yaitu pertama, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah dan selaku mitra pilihan utama. Yang kedua, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Yang ketiga, menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya. Yang keempat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Yang kelima, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua yaitu RCTI. Visi RCTI yaitu sebagai media utama hiburan dan informasi. Maksudnya di sini yaitu memiliki makna. Yang pertama, RCTI itu mampu unggul dalam hal kualitas materi dan penyajian program hiburan dan informasi. Yang kedua, RCTI mampu memerhatikan keseimbangan faktor bisnis dan tanggung jawab sosial atas sajian program-programnya. Yang ketiga yaitu RCTI mampu menjadi pilihan yang utama. Misi dari RCTI yaitu bersama menyediakan layanan prima. 3 pilar utama yaitu keutamaan dalam kebersamaan, bersatu padu, dan oke. Yang ketiga yaitu ada contoh PT Telekomunikasi Indonesia yang mempunyai visi yaitu Telkom berupaya untuk menempatkan diri sebagai perusahaan infokom terkemuka di kawasan Asia Tenggara, Asia, dan akan berlanjut ke kawasan Asia Pasifik. Dan mempunyai misi, Telkom itu memiliki misi memberikan layanan dengan jaminan bahwa pelanggan akan mendapatkan layanan terbaik berupa kemudahan produk dan jaringan berkualitas dengan hasil kompetitif. Sekian dari saya, terima kasih.